Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan materi kita atau pembahasan kita seputar keutamaan dari malu. Di mana keutamaan yang kita bahas adalah malu adalah akhlak dari Islam. Kita tadi mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Ayub yang Masya Allah luar biasa. Sabarnya Nabi Ayub yang ternyata kesabarannya itu yang menjadi di antara rahasia dia bisa bersabar karena dia memiliki rasa malu kepada Allah. Rasa malunya ini yang membuat dia mampu bersabar terhadap musibah yang Allah timpakan kepadanya. Dan Allah angkat derajatnya, bahkan terkenal dengan istilah sabarnya Ayub. Luar biasa. Kemudian kita mengambil pelajaran dari sabarnya yang lain. Kalau tadi sabar dalam ketika ditimpa musibah, ya sabarnya jadi malunya itu gara-gara sabarnya itu disebabkan diantaranya karena rasa malunya, sehingga dia bisa bersabar untuk menghadapi musibah. Nah, kita ambil kisah lainnya, yang mana malunya itu membuat dia bersabar. Malunya ini membuat dia semakin taat kepada Allah. Dan kisah ini mungkin juga sudah kita pernah dengar, bahkan sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sabarnya Nabi Muhammad SAW. Malunya Nabi Muhammad kepada apa yang Allah telah berikan kepada dia membuatnya semakin taat kepada Allah. Kisahnya sebagaimana kita tahu, Rasulullah terkenal dengan sholat yang luar biasa. Sholat yang membuat bahkan sampai istrinya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepadanya, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, bukankah telah dijamin bagimu, ya, telah dikatakan kepadamu bahwasanya dosamu yang lalu dan yang akan datang telah dihapuskan oleh Allah dan dijaminkan bagimu surga. Lalu mengapa sampai begininya, sampai seperti ininya engkau melakukan sholatmu, sampai bengkak dengkul atau kakimu melakukan sholat?" Maka apa jawaban Rasulullah? Jawaban, karena rasa malu tersebut. "Apala akuna abdan syakura." Rasulullah tersenyum dan mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tidakkah aku lebih pantas menjadi hamba Allah yang bersyukur karena itu?" Rasulullah malu jika apa yang Allah telah berikan kepadanya dari kebaikan yang luar biasa banyaknya, dan dia tidak imbangi dengan kebaikannya. Dia tidak tunjukkan bahwasanya dia pantas menerima apa yang Allah berikan tersebut. Dia malu. Sehingga itulah yang dia lakukan. Dia mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dia melakukan sholat, yang mana sholatnya yang dianggap atau juga dilihat dari sisi manusia tidak mampu melakukan sampai seperti itunya. Namun disinilah menunjukkan rasa malu yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah yang membuatnya menjadi hamba Allah yang taat, mampu melakukan ibadah yang tidak semua orang bisa melakukannya. Di sini menunjukkan betapa pentingnya rasa malu tersebut yang membuat manusia bisa menjadi hamba Allah yang taat mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, serta bersabar terhadap ujian yang menimpanya. Allahu Akbar. Maka benarlah pernyataan definisi dari malu yang telah kita bahas sebelumnya. Yang malu berasal dari kata al-haya. Al-haya artinya hidup.
Hidup di sini maksudnya adalah hidup hatinya. Ketika hidup hati seseorang, maka ketika itu pula rasa malu akan muncul dalam dirinya. Ketika sebaliknya hati tersebut mati, rasa malu pun hilang darinya. Ketika rasa malu hilang darinya, maka dia bisa melakukan apapun tanpa ada pertimbangannya. Sebagaimana bisa kita lihat bagaimana di zaman saat ini manusia seolah-olah berlomba-lomba menunjukkan bahwasannya dirinya sudah tidak punya rasa malu. Kita tidak katakan laki-laki saja. Lebih-lebih lagi wanita yang seharusnya memiliki rasa malu lebih besar daripada laki-laki. Merekalah pula yang lebih berlomba-lomba lagi. Ingin tampil di depan manusia. Ingin menunjukkan hal yang dia miliki. Padahal itu adalah perbuatan atau juga hal yang harus dia jaga, dia lindungi kehormatannya. Nah, saat ini kita sangat miris, sedih melihat fenomena yang sangat jauh. Mungkin seandainya Rasulullah hidup bersama kita di saat ini, beliau akan sedih. Sangat sedih melihat umatnya yang benar-benar sebagian besar sudah hilang darinya rasa malu. Sehingga mampu melakukan apapun yang kiranya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Perbuatan yang kiranya mengundang murkanya Allah. Perbuatan yang bukan hanya dibenci oleh manusia, tidak disukai manusia, tapi juga tidak disukai Allah dan Rasulnya, juga para malaikat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalaulah hal-hal seperti ini ada pernah dan kita lakukan, atau ada yang ada di sekitar kita, dari keluarga kita, adik kita, saudari kita, anak kita, maka cobalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, jaga keluarga kita dari api neraka. Awasi mereka, ingatkan mereka, jangan biarkan generasi kita, anak-anak kita hilang dari mereka sifat malu. Sehingga tidak ada lagi pengontrolnya, bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Mudah-mudahan kiranya Allah jaga bagi diri kita, bagi keluarga kita, saudari kita, anak-anak wanita kita, anak laki-laki kita, semuanya. Allah jaga, Allah masih titipkan rasa malu, sehingga bisa mencegah dari perbuatan buruk tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.